Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi yang, mohon maaf, yang non muslim barangkali. Bismillah, alhamdulillah alladzi arzaqana bi nikmatillah. Shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya hormati khususnya adalah bapak-bapak dosen, nggak ada ibu nggih? Nggak ada. Bapak-bapak dosen UNJ selaku pendamping dan pembimbing, Pak Rizky, Pak Alifi, sama Pak Tim. Kemudian juga saya panggilnya adik-adik aja ya. Adik-adik mahasiswa UNJ, fakultasnya apa nih? Fisipol jurusan sejarah ya. Pendidikan sejarah. Pertama-tama saya di sini selaku takmir Masjid Darul Hikmah, juga dalam hal ini yang memang berkaitan dengan tupoksi saya, juga di seksi pendidikan, juga di seksi dakwah, termasuk berkaitan juga kaitannya dengan kunjungan seperti ini. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Juga mutawaliyah atau nyambung dengan tahmid tadi kita sampaikan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Saya ucapkan selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan untuk panjang semua, khususnya bapak-bapak dosen dan adik-adik semua. Selamat datang di kawasan wisata religi. Juga Masjid Agung Demak adalah bukti nyata adanya Kesultanan Demak. Maka ketika orang berbicara tentang Kesultanan Demak, tidak bisa melepaskan masjidnya. Ketika kita berbicara Masjid Agung Demak, tidak bisa melepaskan kesultanannya. Sebaliknya, ketika kita menyampaikan atau mengkaji tentang Kesultanan Demak, maka kita tidak bisa melepaskan unsur Masjid Agung Demaknya. Ini. Saat ini kita ada di ini namanya Tajuk. Tajuk mulai dari sana sampai sini Tajuk, ini penghubung untuk menuju ke makam Cumpuk Kaneman. Kenapa Kaneman? Seluruh kawasan yang ada di Masjid Agung Demak, artinya kawasan makam, ini dinamakan dengan makam Kesultanan. Makam Kesultanan Demak Bintoro. Pakai E, Kesultanan. Kalau A berarti malah bahasa Jawa. Karena kita bahasa Indonesia, maka kita makam Kesultanan Demak Bintoro. Jadi mulai depan sana terus sampai sini terbagi menjadi 3 klasifikasi atau area. Area pertama makam Kaneman ini makam Sultan ketiga, Sultan Trenggono beserta keluarga dan para punggawa atau senopati dan pejabat-pejabat pada waktu Sultan Trenggono menjabat. Kemudian yang tidak ada cukupnya ini makam Kasepuan. Jadi makam Kasepuan kenapa dikatakan demikian? Karena ini para sesepuh Kesultanan Demak yang awal-awal dulu. Mulai sebelum adanya kesultanan sampai berdirinya kesultanan. Sultan yang di makam Kasepuan ada 2, yaitu makam Sultan Fatah sama Sultan Patilus. Nanti kita sampaikan ke sana. Jadi nanti kita bisa sampai ke makam tersebut, termasuk juga mungkin nanti kita bisa tanya jawab kajian tentang inskripsi yang ada di nisan, termasuk penjiratan dan sebagainya nanti. Oke, next. Makam Kaneman
tadi saya sampaikan, apakah bangunan ini, nanti kaitannya dengan Kesultanan Demak kita bahas nanti di sana. Soalnya Sultan Demak pertamanya di sana. Mulai ini sampai dengan seluruh area Cungkup, nanti adik-adik bisa masuk ini. Apakah seluruh material bangunan ini sudah ada sejak zaman, karena Kaneman maka dibuat awal adalah ketika Sultan Trenggono wafat. Jadi sebelum Sultan Trenggono wafat, Cungkup ini belum dibuat. Dibuat setelah Sultan Trenggono wafat. Karena di dalam ini juga ada makam sepuh. Salah satunya adalah Nyai Ageng Pinate. Ada yang tahu Nyai Ageng Pinate itu siapa? Di Gresik juga ada. Kira-kira ada yang sambil rileks, ada yang tahu enggak siapa Nyai Ageng Pinate? Kalau enggak ada, saya jawab sendiri. Berarti hadiahnya yo tak pak dewe. Kalau adik-adik tahu Sunan Giri, maka tarik ke atas memunculkan nama Nyai Ageng Pinate. Selain Syekh Maulana Ishak, siapa kira-kira? Diri betul apa mas? Oh maaf ya. Inilah termasuk budaya. Ya, jadi budaya kami, mungkin juga budaya tanda kutip kita, itu tidak membedakan ketika istilah Jawanya poro-poro, poro leluhur, poro sepuh, poro wali, poro sultan dan sebagainya. Beliau masih hidup dengan ketika beliau sudah sedo atau wafat. Masuk pun tidak asal, mohon maaf, saya contohkan. Keluar tanpa punggung. Jadi budaya sebenarnya masuk pun tidak jauh beda dengan tadi adik-adik lihat semuanya kan. Masuk pun sambil rodok jongkok-jongkok merangkak sidik-sidik. Nanti kalau keluar itu keluarnya kan begini. Seperti ketika kita di keraton, entah keraton Solo, keraton Jogja, Mangkunegaran, Pakualaman, ketika Pisowanan. Itu adalah budaya kami, budaya kita. Cuma sekarang tergerus oleh adanya ini. Nah ini isinya kan medsos. Medsos kok enggak ada ini beda. Coba anda lihat pakai PC, pakai